Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, setiap kita sangat dikasih Tuhan. Kita percaya kasih Tuhan tidak pernah berakhir, amin. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Sekalipun kita penuh hidup di lika-liku kehidupan kita, ya, Tuhan Yesus tetap baik. Kita tetap percaya, kita tetap bersyukur, kita tetap berserah. Ketika kita percaya, ketika kita bersyukur, ada kekuatan, ada kelegaan di dalam hidup kita, amin. Berikan kemuliaan, berikan kebenaran bagi Tuhan. Kita mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kau selalu menuntun langkah hidup kami Tuhan. Kau memegang hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya. Terima kasih Yesus. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membantuku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus, Kau terindah. Saya saudara langsung bangkit dari kita mau tetap arahkan hati kita sama Tuhan. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan.
ku tetap Engkau Allah yang setia di dalam hidup kami. Kami ucapkan syukur kami Bapa. Kami percaya Engkau Anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya Engkau yang menyelamatkan hidup kami, memberikan kehidupan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan Engkau memegang hidup kami Tuhan, memberikan kehidupan, memberikan kekuatan, memberikan kelegaan, kesembuhan bagi hidup kami Bapa. Ini hati kami Tuhan,
Kami bersyukur, kami memuliakan, membesarkan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Kami serahkan untuk ibadah pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita tetap memuji Tuhan, amin. Bernyanyi bagi hanya nama Tuhan. Kita melepaskan, menanggalkan setiap kekhawatiran kita, ya, karena Yesus Allah yang sanggup. Haleluya. Kita bersuka cita, kita menaikkan pujian, menari bagi Yesus. Semua katakan, angkatlah suaramu, pujikan seru nama Yesus, banggakan gelar-Mu. Kita bernyanyi, ada sukacita dalam hidup kita, amin. Sukacita sudah memberikan sukacita. Haleluya. Ya, sampai nanti. Yang pujian ini, kedua ya, kedua kita dalam hidup kita. Sukacita sudah. Kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya, yang bergelora. Haleluya.
Sukacita, amin. Ada Yesus Kristus dalam hidup kita. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Kalau memakai setiap hari jadi anak kemuliaan Yesus. Tuhan, Kau turut bekerja di balik apa yang Kau izinkan. Semua untuk kebaikanku, rancangan-Mu Tuhan yang terbaik. Dalam segalanya hatiku berserah, indah segalanya perbuatanmu Tuhan. Kehendakmu kerjakan dalamku, hidupku adalah kemuliaan-Mu. Saya sedang memakai berdiri mengangkat pujian ini.
Haleluya. Bapak, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur untuk kesempatan sore hari ini. Kalau kami boleh bersama-sama memuja-Mu Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan yang selalu baru datang dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan yang ajaib ada atas setiap kami. Kebaikan Tuhan nyata dalam keberadaan setiap kami. Kau layak untuk disembah, layak untuk diagungkan. Terima kasih Bapa. Berapa kami yang boleh hadir, kami yakin dan percaya Kau rindu membawa setiap kami menikmati Kau lebih lagi. Merasakan betapa luar biasanya Tuhan kami. Merasakan betapa dahsyatnya kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga setiap kami akan terus dipuaskan. Setiap kami akan terus dilawat oleh Tuhan. Mengalami begitu banyak hal-hal yang menguatkan hidup kami. Sehingga apapun yang terjadi tidak dapat menghalangi kami untuk datang memuja-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saudara kami yang yakin Tuhan hari ini, kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan akan terus dinyatakan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit dijamah dan disembuhkan. Bahkan mereka yang mengalami begitu banyak pergumulan, Tuhan membuka jalan dengan luar biasa. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Bapak. Sampaikan sesuatu apapun yang menjadi kerinduan-Mu, membawa kami untuk mengenal Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Sehingga setiap kami akan menikmati Engkau, menikmati semua karya-Mu, menikmati semua apa yang Kau sudah lakukan bagi kami. Dan kami semuanya akan dikatakan berbahagia. Terima kasih Bapak. Kami akan menyambutnya dengan penucapan syukur di dalam satu nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Kita tetap berdiri ya Bapak Ibu Saudara. Kita mau menyatakan pernyataan iman kita pada sore hari ini. Semuanya siap? Yuk kita sama-sama nyatakan ya. Aku percaya Tuhan Yesus adalah Juru Selamatku. Aku percaya dosaku sudah diampuni. Aku percaya Kristus hidup di dalamku. Aku percaya aku dikasihi tanpa henti. Aku percaya aku diberkati tanpa batas. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Semuanya diberkati, amin. Kasih tepuk tangan dulu untuk kita sore hari ini. Haleluya. Saya sangat diberkati ya dengan setiap pujian pengagungan yang ada. Saya percaya ini bukan mengingatkan Tuhan tentang betapa luar biasanya Dia, tetapi mengingatkan siapa kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya, di dalam kebaikan dan anugerah Tuhan, mengingatkan kita betapa kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Sehingga setiap kita akan terus dikuatkan Bapak Ibu Saudara. Baik, selamat sore semuanya, shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sangat dikasihi Tuhan, amin. Nah, sore hari ini kita persiapkan hati kita untuk sebuah tema yang sangat luar biasa. Dan saya yakin ini akan jadi berkat untuk kita semuanya. Ya, temanya adalah tujuan hidup dalam kebenaran. Ya, karena ada rencana Tuhan dalam keberadaan setiap kita yang harusnya terus kita pahami, Bapak Ibu Saudara. Dan saya rindu Bapak Ibu Saudara, badan saudara ada di sini, pikiran saudara juga ada di sini. Amin. Iya. Jadi supaya jangan kemana-mana. Jadi senggol kiri kanan saudara, kamu harus ada di sini. Amin. Haleluya. Ya. Ya, karena ada banyak orang badannya ada di gereja, pikirannya ya ada di tukang bakso, ada di tukang bubur ya gitu. Ya udah habis atau belum itu bubur ya. Gitu ya. Tapi hari ini kita mau ya konsentrasi ya dengan setiap apa yang ada supaya kita diberkati. Amin. Yuk sama-sama buka di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 dimulai sampai ayat yang ke-17. Ini sudah tidak asing lagi buat kita dan ini akan menjadi kekuatan buat kita. Ya, Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 dikatakan di situ. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada yang tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, ini sesuatu yang ingin Tuhan nyatakan di tengah-tengah kita, bahwa ketika kita mendengar Injil, kabar baik, bagaimana Bapak Ibu Saudara diselamatkan, ya. Bagaimana Saudara diselamatkan bukan karena usaha kita, tapi karena usaha siapa? Kristus yang rela mati di atas kayu salib buat kita, sehingga barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Dan itu bukan usaha kita, ya, bukan kekuatan kita, tapi kekuatan Tuhan. Itulah Injil, kabar baik. Jadi kalau mendengar Injil, mendengar kabar baik, hati kita bersukacita, ya. Enggak ada tekanan dalam diri kita, enggak ada paksaan, enggak ada kewajiban. Yang ada adalah ucapan
syukur. Terima kasih Tuhan atas semua pengorbanan Tuhan dalam hidupku. Tanpa Engkau mati di atas kayu salib, kita tidak bisa diselamatkan. Tapi kalau Engkau rela untuk mengorbankan dirinya untuk kita, maka kita diselamatkan. Amin. Itulah Injil. Injil artinya kabar baik. Amin. Jadi kalau kita dengar Injil, rasanya kita bersuka cita. Jadi kalau saudara mendengar kabar tapi tidak bersuka cita, itu bukan kabar baik. Itu kabar buruk. Jadi kalau dengar Injil harusnya kita bersuka cita karena Injil adalah kabar baik. Amin. Senggol kiri kanan saudara, kamu harus tetap bersuka cita. Haleluya. Jadi ini penting buat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini saya ingin membawa Bapak Ibu Saudara bahwa ketika kita mendapatkan pengetahuan tentang kebenaran, itu ada sebuah keberadaan di mana kita dihidupkan, Bapak Ibu Saudara, dalam prosesnya. Sebuah konteks di sini yang menghidupkan kita adalah iman kita. Di mana iman itu timbul karena apa? Pendengaran akan firman Kristus. Bicara tentang Kristus dan karyanya yang sudah selesai, kita dengar lalu kok tiba-tiba kita percaya Tuhan, aku percaya Engkaulah juru selamatku. Dan yang terjadi adalah ketika kita percaya tanpa disadari timbul iman di sini. Sesuatu yang membuat kita yakin, membuat kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menebus segala dosa dan kesalahan kita. Amin. Itu bukan karena kita mampu untuk hidup benar. Itu bukan karena kita mampu menanggalkan semua beban dosa kita. Karena kadang-kadang kita masih suka berbuat dosa dan kita enggak kuat untuk melawan itu tanpa kekuatan Tuhan. Sehingga Tuhan harus lakukan ini buat kita, Bapak Ibu Saudara, menebus kehidupan kita dari dosa supaya kita dimerdekakan. Nah, ketika kita punya iman, kita di sini dikatakan, Bapak Ibu Saudara, bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Jadi artinya iman itu akan menolong kita, memimpin kita, mengarahkan kita kepada apa yang menjadi kehendaknya. Keyakinan yang ada dalam diri saudara, iman yang ada dalam saudara, itu akan memimpin saudara terus mempercayai karya Kristus yang luar biasa. Banyak orang permulaannya dari iman, tapi melanjutkannya melalui perbuatan. Jadi mereka berpikir, kamu harus lakukan sesuatu juga, karena kalau nggak lakukan sesuatu, maka keselamatan itu akan hilang. Ini yang jadi masalahnya gitu. Jadi akhirnya kabar baik yang harusnya kita dengar menjadi kabar buruk. Karena kita berpikir keselamatan bisa hilang, tapi pada kenyataannya, kita diselamatkan bukan karena usaha kita. Jadi hilangnya juga pakai gimana? Nggak ngerti gitu. Jadi ternyata bukan hilang, Bapak Ibu Saudara, tetapi ada begitu banyak hal yang membuat kita merasa ragu-ragu. Oleh sebab itu banyak kita akhirnya harus terus mendengar tentang kebenaran. Nah, pengetahuan kebenaran inilah yang membawa kita akhirnya dapat menjalani hari-hari kita dipenuhi dengan begitu banyak kekuatan karena kita mendengar kebenaran firman. Nah, apa yang jadi tujuan kebenaran firman ini harus kita dengar, Bapak Saudara. Jadi di sini tema kita dinyatakan dengan sangat jelas di sini. Tujuan kita hidup di dalam kebenaran itu berdampak luar biasa. Yang pertama adalah, Bapak Ibu Saudara, yang sangat jelas dikatakan di sini, bahwa itu semuanya akan membawa kita untuk mengalami yang namanya kebahagiaan. Amin. Ketika kita mengetahui kebenaran, tujuan kita mengetahui kebenaran adalah untuk supaya setiap kita mengalami yang namanya kebahagiaan atau kepuasan sebagai orang-orang percaya. Nah, banyak orang awalnya ketika dia mendengar Injil, dia bersuka cita. Wah, puji Tuhan. Ada hal yang luar biasa terjadi dalam hidupnya. Ada sukacita yang mengalir. Ada sesuatu yang membuat kita bersuka cita. Karena kita merasa bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Dia rela mati menebus segala dosa kesalahan kita. Ada sesuatu yang membuat kita rasanya wow, luar biasa. Itu namanya cinta mula. Wah, sesuatu yang dahsyat terjadi dalam hidup kita. Ada sesuatu yang berbeda. Tantangan mungkin masih ada, masalah mungkin masih ada, tapi hati kita dipenuhi dengan apa? Sukacita. Tapi lambat laun ada sebuah proses yang membuat kita akhirnya sukacita itu mulai sirna. Pelan-pelan mulai kok sukacitanya mulai hilang. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ternyata Bapak Ibu Saudara, ada banyak kita ketika kita sudah mengalami yang namanya keselamatan, sukacita melimpah, tetapi pemahaman pengetahuan kebenaran kita sangat
minim sekali. Ya. Sehingga kita akhirnya sangat dipengaruhi oleh perasaan. Ya. Nah, perasaan kita akhirnya up and down karena apa? Karena situasi kondisi seringkali yang membuat masalah persoalan dalam hidup kita. Dulu lagi pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sangat bersuka cita, antusias banget, semangat banget, perubahan terjadi dalam hidup kita. Tapi lambat laun masalah persoalan datang. Ya. Lambat laun kita mendengar kabar-kabar buruk. Ya. Lambat laun kita mengalami begitu banyak situasi yang membuat kita akhirnya mengalami terkikis dari setiap perasaan sukacita kita. Lambat laun kita akhirnya merasa kehilangan sukacita. Kita sih mungkin masih ke gereja, kita mungkin masih berdoa, saudara, tapi sukacitanya mulai sirna. Kenapa saudara? Karena tanpa disadari di dalam perjalanan kekristenan kita sebagai orang percaya, kita sangat dipengaruhi oleh perasaan naik turun. Banyak berkat, puji Tuhan. Enggak ada berkat, puji hantu, ya kan begitu, saudara. Tokonya diberkati, wow, haleluya. Tokonya enggak laku, haleluya, ya kan begitu, ya. Jadi ini situasi yang seringkali dialami oleh banyak orang. Nah, ketika menghadapi situasi seperti itu, yang terjadi adalah perasaan sukacita kita berubah. Ya. Lambat laun jadi duka cita. Seakan-akan Tuhan jauh dari kita. Ya. Dulu kayaknya Tuhan dekat. Ya. Ketika masalah datang, pergumulan datang, persoalan datang, kita seakan-akan Tuhan jauh dari kita. Ya. Itu semuanya terjadi kenapa? Karena kita kurangnya pengetahuan tentang kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Kita tahunya hanya Yesus mati di atas kayu salib lalu apa? Menebus segala dosa. Puji Tuhan. Tapi lambat laun di dalam perjalanan kehidupan kita ada begitu banyak keyakinan kita yang terganggu oleh situasi kondisi yang ada, bahkan oleh kabar-kabar yang tidak seharusnya kita dengar. Ya, hari-hari ini di medsos begitu banyak informasi, begitu banyak hal-hal yang membuat kita sangat terpengaruh. Ya, betul Bapak Saudara. Dulu kalau misalnya kita banyak makan telur, kita takut. Kenapa Saudara? Bakal apa? Bisulan, ya. Tapi sekarang malah disuruh makan telur. Ya. Bahkan ada yang makan telur sampai 21 biji dalam satu hari. Kagak apa-apa tuh. Ototnya malah tambah gede. Waduh, yang benar yang mana? Yang dulu apa yang sekarang? Kita kekurangan informasi. Kita kekurangan pengetahuan. Dulu jangan banyak-banyak makan kacang karena nanti bakal apa? Jerawatan gitu ya. Sekarang informasinya jadi berbeda. Ya. Bahkan ada perusahaan-perusahaan kacang goreng atau kacang asin, kacang apa gitu menginformasikan bahwa di dalam kacang tidak ada kolesterol ya gitu. Akhirnya kita mulai berubah lagi. Ada begitu banyak informasi yang membuat kita tidak paham, Bapak Ibu Saudara. Yang kadang-kadang ini yang benarnya yang mana ya. Sampai kita dibingungkan dengan setiap informasi yang ada. Ya, tapi saya ingin sampaikan Bapak Saudara, kita butuh kebenaran. Injil adalah kebenaran. Bicara soal Kristus. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Bicara soal kebenaran, bicara soal Yesus. Amin. Iya, jadi senggol kiri Saudara, kita harus mendengar kebenaran. Amin. Haleluya. Iya. Baik, puji Tuhan. Jadi ketika kita mendengar kebenaran, ada begitu banyak hal yang luar biasa terjadi. Nah, iblis Bapak Ibu Saudara, si jahat ingin supaya kita kalau bisa jangan mendengar kebenaran. Kalau dia tidak bisa membuat kita menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, dia akan membuat kita Bapak Ibu Saudara untuk tidak mendengar kebenaran. Sehingga yang harusnya kita mengalami sukacita senantiasa, kebahagiaan, kepuasan, kita tidak mengalami itu. Jadi kita mah Kristen tapi penuh dengan duka cita. Harusnya orang Kristen penuh dengan sukacita. Amin. Iya, penuh dengan kepuasan, penuh dengan kebahagiaan karena kita sudah dimerdekakan. Tapi tanpa disadari, Bapak Ibu Saudara, karena kita jarang dengar kebenaran. Ya, ini yang membuat kita akhirnya dipengaruhi oleh perasaan. Perasaan sangat dipengaruhi oleh situasi kondisi yang ada.
akhirnya kita hidup di dalam keberadaan yang naik turun. Iya. Akhirnya kita terombang-ambing oleh situasi kondisi yang ada. Jadi apa tujuan kita, Bapak Saudara? Mengetahui kebenaran. Satunya adalah untuk supaya kita dapat mengalami yang namanya kebahagiaan. Amin. Kepuasan di dalam perjalanan kehidupan kita karena karya Kristus yang sudah selesai, sudah menjadi bagian dalam hidup kita. Amin. Iya. Kita tidak lagi dipengaruhi oleh perasaan kita, tapi perasaan kita justru dipengaruhi oleh kebenaran, oleh pengetahuan kebenaran. Sehingga ketika kita mengalami masalah pergumulan, kebenaran itu datang dalam hidup kita, pengetahuan kebenaran itu datang dalam diri kita, itu memberikan apa? Kekuatan. Amin. Sehingga orang-orang yang mengetahui kebenaran, pengetahuan kebenaran yang lebih dan lebih lagi sepanjang harinya akan terus dikuatkan. Amin. Iya. Jadi saudara ketika mengalami masalah, saudara bisa dikuatkan, tenang. Tuhan tidak pernah akan meninggalkan. Dia sudah berjanji, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kamu. Amin. Iya. Jadi ketika kita punya masalah, mungkin kita jatuh dalam dosa, mungkin kita jatuh dalam usaha pekerjaan, mungkin kita jatuh di dalam situasi kondisi yang tidak menyenangkan, kita percaya Tuhan, aku percaya Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan aku. Amin. Dan aku percaya pertolonganmu ajaib. Ya, jadi dengan itu akhirnya perasaan kita yang tadinya down, yang tadinya kita merasa sendirian, yang merasa enggak ada yang nolong, pengetahuan kebenaran memberikan kekuatan. Amin. Karena hari-hari ini ada banyak orang seringkali mengalami begitu banyak masalah persoalan dalam dirinya, bukan karena situasi kondisinya yang ada, tapi yang lebih banyak adalah karena dia memiliki respon yang kurang baik di dalam menghadapi masalah persoalan. Masalah persoalan akan selalu ada karena kita masih hidup di dalam dunia. Tapi yang diutamakan adalah respon kita ketika menghadapi masalah persoalan. Amin. Iya, suami ngomel, istri responnya gimana? Puji hantu. Ya, gitu. Puji Tuhan. Amin. Amin ibu-ibu, amin. Berat banget kayaknya, amin. Kalau misalnya istri lagi ngomel-ngomel, suami apa? Puji. Aduh, laki-laki dong yang jawab, amin. Suami puji Tuhan, amin. Iya, ada kekuatan di sini yang membuat kita akhirnya, dia lagi punya masalah. Respon kita harus berbeda, amin. Iya, jangan lawan kejahatan dengan kejahatan, lawan kejahatan dengan kebaikan. Ya, karena nggak ada gunanya kita melawan kejahatan dengan kejahatan, nggak beres-beres. Tapi kita mau hidup dalam kebenaran, lawan kejahatan dengan kebaikan. Amin. Iya, puji Tuhan. Kayak reda sorangan kita ya. Ntar juga selesai sendiri ya. Biarkan Tuhan yang turut bekerja. Amin. Sehingga ada begitu banyak ketika masalah persoalan datang, ketika kita punya respon yang baik, hasilnya akan baik. Tapi kalau respon kita negatif juga ketika menghadapi situasi yang negatif, ini dampaknya membuat kita tidak keluar dari masalah persoalan yang ada. Justru masalah persoalan bisa menjadi besar karena respon kita yang salah. Masalahnya kecil bisa jadi besar karena kita meresponinya dengan cara yang salah. Ini sebuah keberadaan yang sering kali terjadi. Ya. Banyak penyakit datang dalam diri kita, kata dokter, itu dimulai bukan karena makanannya kurang bagus, bukan karena minumnya kurang bagus, tapi karena pikirannya yang kurang bagus, Bapak Ibu Saudara. Ya. Lo batin mikir yang negatif. Ya. Dan itu nggak bisa dilawan sama kita gitu loh. Ya. Jadi bagaimana caranya ngelawan pikiran yang negatif ini yang selalu datang dalam diri kita? Kebenaran firman Allah. Amin. Kita masih selalu khawatir setiap saat, saudara. Khawatirin perusahaan kita, pekerjaan kita, anak-anak kita, nanti gedenya gimana, sekolahnya gimana, biayanya dari mana. Ya. Belum lagi kitanya harus validasi di medsos, jangan begitu saudara ya. Supaya kita tampil kelihatan jadi orang kaya, walaupun kita kita akan kelihatan seperti orang pintar, walaupun kita orang. Iya, makanya saya mau kasih tahu saudara supaya kelihatan pintar, katanya Bapak Saudara ya. Kita sebagai orang-orang yang sederhana harusnya banyak diam. Orang bodoh kalau diam kelihatan pintar. Amin. Iya, senggol kiri sana banyak diam ya kan.
biar kelihatan pinter, ya kan gitu. Karena kalau banyak ngomong, kita kelihatan bodohnya, saudara, ya kan begitu. Jadi lebih bagus banyak diam. Amin. Iya. Ini sebuah keberadaan yang memang ada di medsos semua, saudara, muncul di situ. Bagaimana kita belajar banyak dari situ juga, tapi kita juga hancur dari situ juga. Ya. Dan saya berharap kita semuanya boleh mengatakan bahwa tujuan dari mengetahui kebenaran adalah untuk menjadikan kita Kristen-Kristen yang berbahagia. Amin. Karena Tuhan nggak mau melihat anak-anaknya sengsara, tapi iblis kepengen kita sengsara. Kamu Kristen is okay, tapi kamu Kristen yang akan penuh dengan duka cita, katanya begitu. Ya. Kita nggak mau, kita mengalami itu. Amin. Kita akan mau jadi orang Kristen yang penuh dengan kepuasan dan kebahagiaan, penuh dengan sukacita. Amin. Jadi tantangan kita sekarang adalah bagaimana kita menggali pengetahuan kebenaran firman Allah sebanyak-banyaknya untuk supaya perasaan kita tidak dipengaruhi oleh situasi yang ada, tapi dipengaruhi oleh pengetahuan tentang kebenaran. Ketika kita mengenal Kristus, mengenal karyanya, mengenal sifat kebaikannya, apa yang dia sudah lakukan, ini berdampak membuat kita sadar bahwa kita sangat dikasih. Jadi ketika tantangan datang, masalah datang dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, di dalam hubungan pertemanan kita, percaya Tuhan kita, ya, dia akan terus menyertai, karena dia Immanuel, Allah akan beserta kita. Amin. Mungkin orang lain meninggalkan kita, keluarga ninggalin kita, orang tua ninggalin kita. Tuhan Yesus sudah berjanji, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kamu. Amin. Jadi ini akan memberikan kita kekuatan, ya, akan membawa supaya kita menunjukkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ini hal yang dahsyat yang Bapak Ibu Saudara harus alami. Menjadi orang Kristen yang berbahagia, puas, ya, oleh karena kita memahami kebenaran. Jadi perjalanan kehidupan kita akan terus dipengaruhi oleh kebenaran demi kebenaran yang kita dengar, yang kita baca, yang kita pahami, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini penting banget, sering-sering dengar firman. Ya. Tapi ini bukan lagi sebagai sebuah keberadaan di mana kita akhirnya memanfaatkan ini semuanya supaya kita mengalami kebahagiaan. Itu udah otomatis kita akan mengalami kebahagiaan karena kekuatan itu datang dalam diri kita. Menjadi pribadi yang berbahagia, penuh dengan sukacita. Dampaknya dahsyat banget ketika kita mengetahui banyak kebenaran firman. Ya. Tapi sayangnya, ya, dengan berlalunya waktu, ada banyak kita seringkali, Bapak Saudara, ya, sukacita itu mulai sirna, kebahagiaan itu mulai hilang, ya. Aktivitas kegiatan ibadah hanya sebagai aktivitas, ya. Kita kelihatannya produktivitasnya luar biasa, aktivitasnya luar biasa, tapi esensinya enggak ada. Datang ibadah hanya ingin supaya dilihat orang, ya. Kita lupa kita datang ibadah mencari siapa? Mencari Tuhan. Amin. Iya. Jadi akhirnya orang-orang seperti ini, kalau dia kegesek satu sama lain, dia merasa duka cita karena dia datang bukan nyari Tuhan, dia nyari kesenangan dirinya sendiri. Iya. Kok saya nggak pernah pelayanan? Kalau nggak dikasih pelayanan, gua nggak datang. Jadi pelayanan kalau datang pelayanan, gitu. Ya kenapa? Karena dia yang dicari bukan Tuhan, ya. Tapi hanya aktivitas. Kepuasannya hanya di aktivitas. Esensi dari ibadahnya hilang. Akhirnya tanpa dirasa dalam dirinya kepuasan itu hilang. Yang ada adalah kepuasan ketika dia beraktivitas. Jadi ini sebuah keberadaan di mana hari-harinya akan terus mencari aktivitas, Bapak Ibu Saudara. Padahal bagi orang yang percaya, bagi kita anak-anak Tuhan, ya, sukacita itu akan selalu mengalir setiap saat, setiap waktu. Amin. Iya, dimanapun kita berada, sukacita itu harus menjadi bagian diri kita, karena itu merupakan hal yang luar biasa. Tapi sayangnya, ya, waktu begitu banyak, ya, Bapak Saudara, alami, berlalu begitu saja. Sukacita keselamatan itu mulai menghilang. Iya. Ada hal-hal di mana kita tanpa sadar menjadi orang yang percaya yang tidak dipenuhi dengan kepuasan dan kebahagiaan. Tapi mulai hari ini percayalah, tujuan dari kita mendengar firman Allah, tujuan dari kita mengetahui banyak kebenaran, itu menjadikan kita dipenuhi dengan kebahagiaan. Amin.
Jadi sering-sering dengar firman. Senggol kiri kanan, dengar firman. Sering-sering dengar firman. Iya, haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa ya. Jadi ini yang terjadi ya. Ada banyak penyebab yang membuat kita kehilangan itu semuanya. Tapi saya bersyukur hari ini ada begitu banyak hal yang dahsyat yang saudara bisa dengar. Ya, Bapak bisa perhatikan deh. Banyak orang hari-hari ini ya dipenuhi dengan pemikiran yang katanya orang namanya overthinking. Jadi banyak banget gitu. Ada lagi yang penyakit yang namanya keren banget, anxiety. Wah gitu ya. Terlalu khawatir ya. Padahal nggak banyak yang harusnya dikhawatirkan, tapi nggak tahu kenapa pikirannya penuh dengan kekhawatiran. Sampai suatu ketika Bapak Saudara ya, saya mendengar cerita ada satu teman lagi jalan-jalan mau liburan gitu ya. Tiba-tiba lagi mau liburan ya, dia ngalami sesak nafas. Ulu hatinya sakit ya. Rasa panas itu nyerang sampai kemana? Sampai ke tenggorokannya. Sampai akhirnya yang tadinya mau jalan-jalan di tempat yang indah, dia harus jalan-jalan ke rumah sakit ya kan? Masuk ke UGD ya. Dan itu semuanya terjadi kenapa? Tanpa dia sadari. Padahal uang ada, habis makan enak lagi ya. Lagi mau pergi jalan penuh dengan harusnya suka cita, tapi kok kenapa jadi akhirnya menimbulkan duka cita? Ternyata iya, di dalam waktu jalan-jalannya pikirannya tetap bekerja, kekhawatirannya tetap berjalan yang membuat ini semuanya terjadi. Sakit penyakit banyak dipengaruhi bukan karena makanan, bukan karena keadaan, tapi karena apa katanya? Karena pikiran. Iya. Jadi saya nggak saudara, hati-hati sama pikiran negatif. Iya. Tiba-tiba lagi enak-enak, lambungnya naik asam lambungnya. Lagi enak-enak, keringet dingin kucur gitu loh saudara. Lagi enak-enak gitu ya. Ada situasi di mana makan udah dijaga, minum udah teratur, tidur teratur ya. Ternyata rasa khawatir yang terus ada dalam diri kita mempengaruhi kita. Bangun tidur, udah tidur 7 jam, 8 jam, masih rasanya enggak enak gitu. Kayak orang habis bekerja keras gitu ya. Kenapa saudara? Karena waktu tidur pikirannya kerja terus. Karena dipengaruhi oleh pikiran-pikiran negatif menyerang diri. Dia nggak mempercayai bahwa perjalanan hidupnya ada Tuhan. Jadi supaya kita bisa tenang, makanya ada lagu namanya Hanya Dekat Allah Saja. Aku tenang. Amin. Iya, jadi ketika kita kenal Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau sekali-kali nggak pernah ninggalin aku. Aku ini mungkin nggak layak, tapi Engkau sudah melayakkan aku. Amin. Ya, dan ketika kita sadar Dia menyertai kita, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di dalam firman Allah begitu banyak orang-orang brengsek diberkati Tuhan, begitu banyak orang-orang nggak benar diberkati Tuhan. Ada juga pelacur yang diberkati Tuhan, karena mereka mempercayai bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Amin. Ya, ini membuat mereka tenang. Akhirnya mereka merasakan kebahagiaan. Jadi tujuan kita mengetahui kebenaran demi kebenaran yang kita dengar, menyadarkan diri kita tentang Kristus yang luar biasa, membuat kita tenang, penuh dengan sukacita. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara lagi dijelekin orang, mungkin hari-hari ini saudara lagi dibully orang, mungkin hari-hari ini saudara sedang mengalami masalah persoalan yang menyedihkan saudara. Percaya Tuhan beserta dengan kita. Amin. Dia sekali-kali tidak akan pernah ninggalin saudara. Teman-temanmu bisa ninggalin, orang-orang yang terkasih bisa ninggalin, tapi Tuhan tetap berjanji. Aku sekali-kali gak akan lupain kamu. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggal. Ini yang membuat kita tenang. Amin. Single diri sana, hanya dekat Allah saja. Aku tenang. Amin. Haleluya. Ya, berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa. Jadi pengetahuan tentang kebenaran ini menolong kita, saudara. Jadi sering-sering dengar firman menguatkan kita lagi. Orang sakit bisa sembuh gara-gara dengar firman. Orang yang tadi penuh dengan kekhawatiran, dia pulang dengan tenang. Kenapa? Karena dengar firman. Orang yang tadinya karakteristiknya buruk, Bapak Ibu Saudara, dia bisa diubahkan karena dengar firman. Jadi firman Allah ini berkuasa untuk merubah kita. Dan kita nggak sadar hal itu, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kita menyadari hal itu, wow, dahsyat banget ya. Jadi kalau saudara memuji Tuhan tanpa sadar, saudara sedang menyatakan firman. Amin.
Karena kebanyakan lagu pujian yang kita nyanyikan hari-hari ini itu semuanya diambil dari firman. Mau dari Mazmur kayak, iya, mau dari perjanjian lama, mau dari perjanjian baru, dimunculkan tentang keberadaan Tuhan yang mengasihi kita. Jadi ketika saudara sungguh-sungguh menyanyikan pujian itu, tanpa sadar kita sedang mengucapkan hal-hal apa yang Tuhan lakukan dan Tuhan bisa lakukan buat Bapak Saudara. Ya, dan ini akan menguatkan kita, mengubah kita. Ya, jadi kalau lagi ibadah, ya masih firman, masih pujian, katanya kita Saudara. Entarlah kalau udah firman gitu. Ntar besok-besok ya masih firman, belum amin, ya kan gitu ya. Akhirnya kita datang cuma hanya sekedar mau apa? Setor muka sama Tuhan. Kita nggak dengar firman, kita nggak memperkatakan firman. Padahal itu dampaknya luar biasa. Jadi poin yang pertama ini, tujuan dari kita mendengar akan kebenaran firman Allah, hidup di dalam kebenaran firman Allah adalah Tuhan ingin supaya kita penuh dengan kepuasan di dalam perjalanan hidup kita. Kita dipuaskan. Kita bisa merasakan kebaikan Tuhan. Kita merasakan pertolongan Tuhan. Ada begitu banyak jalan keluar ketika tidak ada jalan. Ada begitu banyak campur tangan Tuhan yang mengubah hidup kita. Yang tadinya kita mungkin emosian, yang tadinya kita mungkin gampang berduka cita, gampang sedih, gampang sakit. Ternyata mendengar firman Allah memberikan kita kekuatan, memampukan kita. Iya, berdampak luar biasa. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ini yang harusnya kita pahami, ya, bahwa pengetahuan kebenaran firman Allah itu akan mengubah keberadaan perasaan kita yang dipengaruhi oleh situasi kondisi yang ada sekarang. Perasaan kita dipengaruhi oleh firman, oleh kebenaran, dan itu akan memberikan kekuatan yang luar biasa. Amin. Jadi pengetahuan kebenaran firman Allah ini bisa diandalkan di dalam perjalanan hidup kita. Ya, tidak ada yang bisa menghalangi itu semuanya. Ya, ini semuanya terjadi oleh karena di dalam kebenaran firman Allah itu kita bisa tahu bahwa inilah berbicara soal Kristus. Bicara soal kebenaran itu bicara soal karya Kristus yang luar biasa. Jadi pengetahuan yang kita saat ini dengar dalam kebenaran membuat kita bisa menjadi kuat, berdiri teguh di atas dasar yang kuat. Ya. Itulah kenapa untuk selanjutnya Bapak Ibu Saudara kita sangat membutuhkan atau mengetahui pengetahuan akan kebenaran ini, ya, yang menjadi dasar yang kuat di dalam kita menjalani perjalanan kehidupan kita, dan perasaan sukacita itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Amin. Jadi sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa, ya. Perasaan kita akan bertahan, ya, tergantung seberapa paham saudara akan kebenaran. Jadi sering-sering dengar kebenaran. Amin. Ya, yang kedua Bapak Ibu Saudara, tujuan dari kita hidup dalam kebenaran yaitu menjadi orang-orang Kristen yang efektif, ya, menjadi orang-orang Kristen yang berbuah luar biasa. Ya. Jadi selain menjadikan kita sebagai orang Kristen yang berbahagia, puas, maka pengetahuan akan kebenaran juga akan menjadikan kita sebagai orang-orang Kristen yang efektif, yang berbuah. Jadi artinya kebahagiaan kita bukan untuk diri kita sendiri, akan berbagi dengan orang lain. Amin. Suami akan berbagi dengan istri dan anak-anak. Istri akan berbagi dengan suami dan anak-anak. Amin. Iya, jadi bukan untuk diri kita sendiri kebahagiaan itu akan menular kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Ini penting buat kita. Iya, ini sesuatu yang luar biasa. Jadi kekristenan kita tidak hanya menjadi konsumsi untuk diri kita sendiri. Kebahagiaan kita, kepuasan kita tidak hanya untuk diri kita sendiri saja, tetapi itu akan bermanfaat juga, membantu bagi banyak orang di sekitar kita. Kalau saudara ketemu orang-orang kayak gini, energi saudara semakin bertambah. Kalau saudara ketemu teman-teman yang kalau ketemu sama dia, energi kita kayak kesedot. Aduh, gua capek ngobrol sama dia ya, gitu. Iya. Berarti ada sesuatu yang membuat saudara, mengalami keberadaan di mana energimu tertarik habis. Iya. Aduh, perlu ke gereja lagi nih supaya dicas lagi katanya gitu. Ya. Perlu ketemu sama Pak Cepi lagi nih, ya, supaya dicas lagi nih, semangat lagi nih. Kenapa? Karena tanpa sadar kita sering ketemu teman-teman yang toksik, yang racun banget gitu ya, yang sangat mempengaruhi sekali kita. Jadi akhirnya ketika kita udah selesai berbicara dengan mereka, bergaul sama mereka, itu kayaknya lemes banget kita. Iya. Saudara butuh, ya, teman-teman yang
membangun, menguatkan saudara. Amin. Iya, karena kalau ketemu dia, wah nggak ada habis-habisnya tuh energi, ya kan begitu ya. Dari pagi sampai malam pun penuh dengan kekuatan. Pulang tidur penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena ada sesuatu yang membangun kita, yang menguatkan kita. Tapi kalau ketemu orang-orang yang berbeda, ya pulang tuh kayak capek banget, gitu. Tidur, istirahat, bangun lagi masih capek juga, saudara. Karena ada sesuatu ya yang membuat kita kayaknya energinya terhisap habis gitu ya. Jadi dengan memiliki pengetahuan akan kebenaran ini, Bapak Ibu Saudara, ya, ini akan membuat kita semakin menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita akan bisa melakukan begitu banyak pelayanan yang mungkin ya orang lain tidak bisa lakukan. Karena pengetahuan akan kebenaran itu dampaknya dalam hidup kita memberikan rasa. Ya tanpa disadari rasa inilah yang mendorong kita untuk melakukan begitu banyak ya aktivitas. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara nggak punya rasa, jangan dipaksa. Amin. Iya. Jadi pelayanan itu harusnya karena apa? Karena rasa. Amin. Amin. Iya. Iya. Kalau nggak ada rasa, jangan dipaksa. Nantinya akan apa? Kapaksa. Gitu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi akhirnya membuat saudara capek gitu loh. Ya. Tapi kalau saudara penuh dengan cinta, penuh dengan rasa, ya, ini akan berdampak luar biasa. Semangat pelayanan itu. Ya. Amin. Ya. Ya. Jadi ini hal penting yang harusnya ada dalam diri kita. Dengan memiliki pengetahuan akan kebenaran ini, lambat laun kita semakin mengasihi siapa? Kristus. Karena kita disadarkan terus betapa Dia sudah menyelesaikan segala sesuatu yang harus kita selesaikan. Dia sudah membayar segala sesuatu yang harus kita bayar. Kita hanya tinggal mengucap syukur. Tuhan, terima kasih atas karya-Mu yang luar biasa. Karena Aku sudah menyelesaikan segala sesuatu yang aku yang lemah, sekarang aku dikuatkan. Karena bilur-Mu yang ajaib, sekarang aku sakit, aku disembuhkan. Amin. Iya. Karena Engkau mengorbankan diri-Mu yang luar biasa, sekarang aku ini susah, melara, sekarang aku diberkati. Karena Dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. Ayatnya jelas banget. Yang membuat kita akhirnya, Tuhan terima kasih untuk semua karya-Mu yang luar biasa. Mungkin saya tidak sekaya konglomerat, tapi saya berkecukupan. Amin. Yang membuat kita akhirnya menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Ini dampak dari mengetahui kebenaran. Banyak orang hari-hari ini kepengen mengalami sebuah keberadaan di mana dia mengalami sebuah kehidupan yang dipuaskan, berbahagia, yang berkecukupan, tapi mereka nggak mau mendengar kebenaran. Iya. Ya, jadi ini yang jadi masalahnya. Pelayanan itu tidak semata-mata hanya didasarkan pada pengalaman kita saja, tetapi juga melalui apa? Pemahaman yang kita dengar melalui kebenaran firman. Amin. Iya. Banyak Bapak Ibu Saudara pelayanan kadang-kadang kita lakukan oleh karena yang namanya kewajiban. Kewajiban itu kadang-kadang munculnya dari diri kita sendiri. Wah, ini kayaknya harus nih begini nih, wajib kita lakukan ini nih, karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Karena pemahaman yang salah membuat kita akhirnya mewajibkan pelayan. Akhirnya pelayanan muncul daripada apa yang kita pikirkan. Terlebih lagi kewajiban karena orang lain yang pernah ngomong sama kita. Yang ngomongnya itu ya mungkin tanda kutip bapak rohani misalnya. Ya, kakak rohani gitu. Yang ternyata dia memberikan kepada kita yang namanya kewajiban. Akhirnya kita disuruh pelayanan. Padahal kita tidak punya rasa. Akhirnya kita melayani karena terpaksa. Wajib sih ya. Kalau enggak gitu kita enggak diberkati ya. Kita bukan mendengar kabar baik, kita mendengar kabar buruk. Kalau enggak dikerjain gimana? Tuhan marah nanti ya. Kamu bakal disentil nantinya. Jadi pas saudara mengalami masalah tuh kan, ya, harusnya kamu melayani, sekarang kamu nggak melayani, maka Tuhan nyentil kamu. Kita bukan mendengar kabar baik, kita mendengar kabar buruk. Ya, sehingga akhirnya kita tidak bersukacita, akhirnya kita tidak bisa menjadi berkat, saudara. Yang ada adalah kita apa? Semakin berduka cita, semakin menarik diri. Banyak orang akhirnya enggak lagi yang namanya doa-doaan, pelayanan. Kenapa? Karena mereka merasa kecewa.
kecewa. Kok Tuhan nggak memberkati saya? Kok Tuhan nggak nolong saya? Kok Tuhan nggak menghindari saya dari masalah ini dan itu? Pengetahuan kebenaran mereka sangat minim, yang membuat mereka tidak menjadi berkat. Poin yang kedua, tujuan kita mendengar kebenaran Bapak Ibu Saudara adalah supaya kita menghasilkan buah. Dari kebahagiaan yang kita rasa, dari rasa cukup yang kita rasa, muncul rasa di dalam diri kita yang menjadikan kita berbagi kebahagiaan atas orang lain. Berbagi ya pelayanan atas orang lain. Sadar tidak sadar kita melayani oleh karena cinta. Amin. Dan itu luar biasa. Bergesek dengan orang lain pun tidak terasa karena kita melayani bukan untuk validasi, bukan untuk dipuji orang, bukan untuk ya kan menyenangkan orang, tapi karena punya rasa. Amin. Iya, jadi saya gini, kamu harus punya rasa. Amin. Iya, berikan tepuk tangan kepada kita yang luar biasa ya. Jadi ini bukan kewajiban. Iya, ini bukan sesuatu yang mungkin orang lain harus tekankan dalam diri saudara. Tapi ini sesuatu yang muncul dari rasa yang ada dalam diri kita. Saudara nggak perlu pujian, saudara nggak perlu lagi istilah kata penghargaan dari orang lain. Kita hanya ingin melayani karena rasa yang muncul dalam diri aku ini. Amin. Dalam diri kita. Jadi sekarang Bapak Ibu Saudara ya, ini sesuatu yang luar biasa ya. Mendorong untuk setiap kita sebagai orang Kristen, bukan untuk melakukan pelayanan dalam pelayanan yang tidak seharusnya Bapak Ibu Saudara lakukan, atau saudara dilarang untuk melakukan pelayanan karena adanya sepertinya keterpaksaan, enggak. Tapi saudara tetap harusnya melayani Tuhan dengan rasa. Amin. Makanya saya selalu menceritakan sama saudara, kalau misalnya ya, saya tuh di rumah punya anak 3 Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau sehabis makan gitu, ya, mamahnya selalu cuci piring. Siapa yang bantuin mamahnya cuci piring? Anak pertama, anak kedua, atau anak yang ketiga? Anak yang sayang sama mamanya lebih besar. Amin. Anak yang punya rasa sayang terhadap mamanya lebih besar. Dia yang akan melakukan. Biar saya aja mah yang bantu. Yang lain kira-kira gimana? Yang rasa sayang sama gamenya lebih besar nggak bakal melayani saudara ya. Yang rasa sayangnya untuk nonton drakon lebih banyak, dia nggak bakal melayani ya, karena dia akan memilih yang lain. Jadi di sini yang melayani harusnya yang punya rasa cinta yang lebih besar. Amin. Iya. Banyak orang akhirnya meninggalkan keberadaan kehidupan apapun hari-hari ini karena dia punya cinta yang besar. Iya. Jadi inilah yang akan membuat saudara bertahan di dalam perjalanan kehidupan saudara. Ketika kebahagiaan itu sudah menjadi bagian dalam hidupmu, ketika kepuasan menjadi bagian dalam hidupmu, dan ketika kau terus mendengar kebenaran firman Allah, mengetahui kebenaran-kebenaran ini, maka kebenaran-kebenaran ini akan mengubah hidupmu Bapak Saudara. Untuk apa? Berbuah, menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Galatia berkata Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika kita terus menjalin hubungan dengan Tuhan, muncul buah-buah roh dalam diri saudara. Salah satunya apa? Kasih, damai, sejahtera, suka, cita, kebaikan, kemurahan, kesabaran, apalagi sampai penguasaan diri. Amin. Itu muncul di dalam diri kita. Ya, sadar tidak sadar tiba-tiba ketika masalah persoalan datang, wah ribut ini itu, kesabaran muncul dalam diri kita. Amin. Iya, luar biasa. Sampai orang lihat, wow, luar biasa. Semenjak di gereja Sungai Yordan, kamu berubah luar biasa. Wow, ya. Kita kadang-kadang nggak kerasa, orang lain yang rasa. Ketika harusnya kita berduka cita yang berkepanjangan, mungkin kehilangan orang yang kita kasih, kehilangan pekerjaan, kehilangan sesuatu yang rasanya dulu aku itu rasanya duka cita sekali, sedih sekali, tetapi sekarang tiba-tiba muncul suka cita. Sekalipun kehilangan, hati kita tetap ada sukacita yang membuat kita tidak berduka cita yang berkepanjangan. Amin. Yang akhirnya justru kita melakukan hal-hal yang nggak seharusnya. Iya. Kenapa? Karena kita dijaga oleh buah yang muncul di dalam diri kita. Adanya sukacita. Bahkan ada penguasaan diri yang tadinya kita mungkin bisa ngamuk-ngamuk, mungkin bisa ngomel, bisa ngomong kasar. Tiba-tiba ada penguasaan diri. Tuhan terima kasih. Iya. Engkau yang menjaga aku, menjaga perkataanku, menjaga sikapku. Ini semuanya muncul dalam diri kita, saudara. Berguna nggak? Sangat berguna buat kita. Terlebih orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka akhirnya lihat, wow, luar
biasa. Banyak anak-anak sekarang ya, generasi-generasi sekarang rusak karena kebanyakan orang tua tidak memiliki hal-hal yang seharusnya mereka miliki. Jadi mereka mendidik dengan cara yang mereka tidak pahami, dengan segala kekasarannya, dengan segala perkataan-perkataan yang menyakitkannya, dengan segala tingkah laku mereka yang mereka sendiri juga nggak kepengen sepertinya gitu, tapi mereka nggak bisa untuk menahan. Akhirnya ini mengecewakan begitu banyak anak-anak, melukai mereka, menyakiti mereka. Akhirnya mereka bertumbuh jadi orang-orang yang kekurangan kasih sayang. Akhirnya mereka nyari kasih sayangnya di luar sana. Iya. Jadi ada banyak itu terjadi. Kenapa? Tanpa sadar kita kekurangan pengetahuan akan kebenaran firman. Tapi ketika kita mengetahui kebenaran firman, kita percaya Tuhan yang akan melakukan begitu banyak hal yang luar biasa. Amin. Anak-anak kita milik Tuhan. Kita terbatas, pengetahuan kita terbatas, tapi Tuhan kita tidak terbatas. Amin. Sehingga ketika kita mau melakukan sesuatu yang buruk pun kita bisa menahan diri. Karena apa? Karena Tuhan yang melakukannya dalam hidup kita. Amin. Dan Tuhan akan terus menyatakan ini. Ya, jadi orang yang sabar, yang tadinya dikit-dikit marah, dikit-dikit ngomel, pengennya buru-buru terus kira-kira. Kita sekarang jadi orang sabar. Karena banyak orang buru-buru, dampaknya masalah persoalan. Putusin sesuatu buru. Pengen kawin buru. Gitu ya. Pengen apa lagi saudara? Pengen jalan buru. Kasandung begitu ya. Ada batu kecil kerikil bisa jatuh gara-gara buru. Ya, jadi senggol kiri yang saudara. Sabar. Ya kan, sabar. Ya, nggak bakalan kemana-mana ini, amin. Iya. Makanya tadi pemimpin pujian ngomong yang berpengumuman, kalau lagi pulang nanti latihan dulu, jangan buru-buru pulang, ya kan begitu. Sabar. Orang sabar disayang Tuhan, amin. Iya, karena ada banyak orang, Bapak Ibu Saudara, mengalami banyak masalah, ngambil keputusan buru. Ya ampun. Iya. Makanya kalau ngambil keputusan jangan buru. Pikirin matang-matang. Amin. Mau kerja ini pikirin matang-matang. Mau milih ini pikirin dulu. Amin. Kalau perlu berdoa dulu sama Tuhan. Amin. Minta pimpinan Tuhan dulu. Jangan buru-buru. Kalau mau marah jangan buru-buru. Sabar. Amin. Iya. Kalau saudara yang salah, lalu tiba-tiba orang marah, sabar. Iya jangan. Ya kan gitu. Dia pasti marah terus sama saudara ya gitu ya. Kitanya yang harus sabar. Kenapa? Introspeksi diri. Mungkin kita dimarahin karena ada yang salah. Amin. Karena ada banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan ketika kita tidak introspeksi diri, bahkan ketika kita egois, kita nggak mau berubah. Ya. Kita ngerasa diri kita benar, bahkan kita malu untuk mengakui kesalahan. Itu yang nggak baik. Ya. Yang harusnya kita lakukan adalah introspeksi diri. Amin. Lalu sadar kita ini manusia. Kesalahan itu adalah manusiawi. Amin. Jadi kita ngaku salah itu sesuatu yang luar biasa. Jadi saya ngaku salah itu sesuatu yang luar biasa. Ya, karena ngerasa benar terus itu yang jadi masalah. Iya. Jadi ada banyak hal-hal yang kita ternyata diajar oleh firman Allah itu banyak banget saudara. Iya. Dari situasi yang kayak gitu aja dampaknya luar biasa. Kalau saudara malu mengakui kesalahan aja, misal saudara udah ngambil keputusan yang salah, lalu saudara malu bahwa saudara salah, yang terjadi adalah tambah masalah. Tapi ketika saudara sadar, wah, ini gua salah nih, ngambil keputusan ini, ya, saudara mulai berubah. Orang bodoh, kalau dia ngaku bodoh, dia bisa jadi orang pintar. Amin. Sayangnya orang bodoh nggak pernah ngaku bodoh, jadi akhirnya dia tetap bodoh, saudara. Iya kan begitu. Iya. Jadi ini situasi yang harusnya kita pahami. Jadi ketika kita menyadari itu, introspeksi diri, ngubah kita beneran. Waduh, gue udah salah pilih. Kita harus berubah. Iya. Itu dampaknya luar biasa. Wah, gue ternyata orangnya sombong. Gue harus berubah. Iya. Itu akan mengubah kita jadi orang yang bijak. Karena orang sombong kalau dia nggak sadar dia sombong, dia akan tetap sombong.
Ya, kalau orang sombong itu adalah awal daripada kejatuhan. Ini masalah. Jadi ketika orang sombong sadar kalau dia sombong, dia akan jadi orang bijaksana, saudara. Ya, dia akan jadi orang yang rendah hati. Dan ini awal daripada kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan, dan kepuasan. Tapi untuk itu memang nggak mudah. Kita butuh kebenaran. Amin. Kita butuh pengetahuan kebenaran yang membuat kita sadar, oh ini salah ya. Oh ini sesuatu yang tidak boleh dilakukan ya. Oh ini sesuatu yang kayaknya harus keluar dari sini. Bayangin mau keluar aja dari pertemanan yang toksik, kita kadang-kadang susahnya setengah mati. Padahal itu toksik, itu penuh dengan racun. Itu yang mempengaruhi kita. Sampai gaya baju kita ngikutin dia, gaya rambut kita ngikutin dia. Kenapa Bapak Saudara? Karena kita bergaul dengan orang yang salah. Mau keluar dari situ nggak bisa semudah itu, saudara. Kita sudah membuang waktu yang banyak, kita sudah membuang uang yang banyak, kita sudah membuang segala banyak ke situ. Jadi kita susah keluar dari situ. Tapi pengetahuan kebenaran akan membebaskan kita. Ketika kita disadar, iya ini teman-teman aku ternyata sangat merusak aku. Iya, mempengaruhi aku. Bukan jadi orang baik, malah jadi orang buruk. Aku harus mulai belajar keluar dari situ. Iya. Mungkin saudara akan kehilangan teman. It's okay. Yang penting Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Iya. Mungkin saudara kehilangan situasi kondisi yang ada, tapi percayalah Tuhan sekali-kali tidak akan pernah ninggalin saudara. Dan hasil dari itu semua adalah dampak baik. Kita terus mengikuti kebenaran-kebenaran firman Allah. Ada rasa dalam diri kita, ada sukacita, ada kebahagiaan, bahkan lebih daripada itu. Kita akan terus progres menjadi pribadi yang luar biasa. Keluar dari segala keburukan yang ada, hidup di dalam kebenaran. Dan dampaknya saudara, masa depan penuh dengan harapan. Berhasil, beruntung, diberkati Tuhan. Amin. Penyertaan Tuhan ajaib. Kasih karunia Tuhan bekerja dengan luar biasa. Ya, Tuhan menjadikan kita orang-orang Kristen yang efektif, berbuah, menjadi berkat buat banyak orang. Bayangin ada banyak kita kadang-kadang karena gara-gara punya teman nggak bisa nolongin keluarga, nggak bisa bantuin orang tua, gara-gara kita sibuk dengan teman. Padahal teman-teman ini adalah teman-teman yang juga tidak memberkati. Akhirnya kita nggak berbuah banyak, nggak efektif, tidak menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Hal inilah yang harus terus kita coba untuk atasi. Dengan apa? Mengetahui kebenaran firman. Jadi tujuan mengetahui kebenaran firman ternyata dampaknya mengubah hidup kita, saudara. Ya. Menghasilkan hal-hal yang luar biasa di mana Tuhan berkarya dalam hidup kita. Jadi hari-hari ke depan nanti apapun yang terjadi dalam hidupmu Bapak Saudara, kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Kebenaran, pengetahuan kebenaran ini akan membawa saudara mengalami hal yang luar biasa. Terakhir Yohanes 8 ayat 32. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini Yohanes 8:32. Ini ayat yang sudah tidak asing buat kita, ya. Oke, dikatakan di situ, dan kamu akan mengetahui apa? Kebenaran. Dan kebenaran itu akan apa? Memerdekakan kamu. Ketika saudara mengetahui kebenaran. Siapa kebenaran? Yesus. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ketika kau mengetahui tentang Yesus, tentang karyanya yang luar biasa yang sudah selesai, dan apa yang dia sudah lakukan buat saudara, saudara akan mengalami sebuah yang namanya kemerdekaan. Saudara akan diberikan kekuatan untuk keluar dari setiap hal-hal yang negatif, segala pikiran-pikiran yang negatif, ya, segala tingkah laku yang negatif, karena saudara mengenal Kristus sang kebenaran itu, dan dia sanggup melakukan segala perkara dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Jadi apapun yang kau alami hari-hari ini, masalah persoalan, ayo introspeksi. Mungkin ini bukan karena saudara, mungkin ini karena hubungan pertemananmu yang mungkin ribet, ya. Mungkin ini mengenai masalah karaktermu yang ribet. Mungkin ini karena sikapmu yang ribet, yang saudara mungkin nggak tahu dan nggak sadar hal ini. Tapi ketika kau mengetahui kebenaran, saudara bisa introspeksi diri saudara. Tuhan, aku mau. Ya, aku mau Tuhan melakukan perkara yang dahsyat dalam hidupku sebagaimana yang kau kehendaki. Ketika kau timbul rasa cintamu terhadap kebenaran, yang terjadi adalah kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Dia akan menuntun saudara, dia akan mengarahkan saudara pada tujuan ilahi, rancangan masa depan yang penuh dengan apa? Harapan. Amin. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, saudara menjadi berkat bagi keluargamu, bagi saudaramu, bagi orang tuamu, bagi lingkungan. Dan orang melihat, wow, luar
biasa. Terjadi perubahan besar dalam kehidupannya. Kenapa? Kan dia sudah mengetahui kebenaran. Jadi tujuan hidup di dalam kebenaran itu yang pertama adalah membawa kita untuk menjadi pribadi yang berbahagia, dipuaskan. Yang kedua, berbuah efektif dimanapun kita berada, menjadi berkah. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Yuk kita dulukan kepala kita berdoa. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa. Saya undang tim PW untuk maju ke depan. Kita akan nyanyikan pujian ini lagi Bapak Ibu Saudara. Iya, karena saya rindu Bapak Ibu Saudara melalui pujian-pujian ini kita disadarkan tentang apa yang seharusnya kita lakukan. Iya, lagu ini judulnya Alat Kemuliaan. Jadi Bapak Saudara, saya rindu melalui lagu ini kita semua yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Semuanya diberkati, amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Materaikan semua kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami. Engkau Allah yang turut bekerja di dalam kehidupan kami, dalam segala perkara kami, untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapak.
Materikan setiap kebenaran firman-Mu dalam setiap hati dan pikiran kami. Sadarkan kami bahwa kami membutuhkan pengetahuan akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Karena ketika kami, Tuhan, dipenuhi dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu, sungguh ada begitu banyak hal yang luar biasa terjadi. Kami dipuaskan. Hati kami dipenuhi dengan kebahagiaan. Sekalipun tantangan ada di sekitar kami, sekalipun pergumulan masih ada di dalam hidup kami, tapi hati kami dipenuhi dengan kebahagiaan yang daripada Tuhan. Karena Engkau menyertai setiap kami, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang turut bekerja dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Firman-Mu terus memberikan kepada kami kekuatan bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang luar biasa, rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan. Sehingga hati kami dipenuhi dengan kedamaian, kebahagiaan, ketenangan. Karena Engkau Allah yang sudah berjanji, aku sekali-kali tidak akan pernah melupakan Engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Terima kasih Bapa, bahwa kami untuk terus Tuhan hidup di dalam kebenaran-kebenaran-Mu yang luar biasa. Dan terlebih daripada itu, kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami akan menjadi pribadi-pribadi yang berbuah, efektif di dalam setiap pelayanan yang ada. Bukan lagi karena kewajiban, bukan lagi karena keterpaksaan, tapi karena adanya rasa kerinduan dalam setiap hati kami. Sehingga kami akan melakukan begitu banyak hal-hal yang Engkau kehendaki, supaya di dalamnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami akan menjadi berkat bagi kehidupan keluarga kami. Suami menjadi berkat bagi istri dan anak-anaknya. Istri menjadi berkat bagi suami dan anak-anaknya. Dan kami menjadi berkat bagi lingkungan keluarga besar kami. Sehingga banyak orang diberkati oleh karena buah yang muncul dari kehidupan kami. Dan biarlah di dalam itu semuanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Bapa, terima kasih. Jadikan kami pribadi-pribadi yang luar biasa, yang memiliki tujuan hidup di dalam kebenaran firman-Mu, berdampak dimanapun kami berada, supaya kemuliaan Allah terus dinyatakan dan nama Tuhan yang dipermuliakan, dan banyak jiwa boleh dapat diberkati dan menikmati semua kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi materaikan semua kebenaran firman-Mu dalam setiap hati dan pikiran kami, menyadarkan kami betapa kami membutuhkan pengetahuan akan kebenaran firman-Mu yang terus membangun hidup kami, menguatkan kami melakukan perkara-perkara yang besar. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Bapak, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang sakit dijamah disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan mereka yang mengalami berbulan-hari, kekhawatiran yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa, mereka dipenuhi dengan damai sejahtera, ketenangan, karena mereka sadar ada Tuhan di dalam keberadaan kehidupan mereka, yang sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur semua kebaikan Tuhan. Diberkatilah semua kami yang boleh mengambil bagian dalam ibadah raya hari ini. Tidak ada yang terkecuali. Tuhan memberkati setiap kami, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, anak, cucu, mantu kami semua diberkati oleh Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan diberkati oleh Tuhan, berhasil berkemenangan di dalam Tuhan, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Diberkatilah kami hamba-hamba-Mu yang sudah melayani hari ini. Semua jadilah kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan membalaskannya dengan luar biasa, dengan begitu banyak berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kami meninggalkan tempat ini kembali ke rumah tangga masing-masing, kami percaya penyertaan Allah ajaib atas setiap kami, dan kumpulkan kami di waktu-waktu ibadah kami, karena kami membutuhkan kebenaran firman Allah, pengetahuan firman Allah yang akan terus memerdekakan kehidupan setiap kami dan berdampak luar biasa. Terima kasih Bapak, anugerah-Mu melimpah atas setiap kami. Tak lupa kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Mari Tuhan terus memberkati bangsa kami, karena kami yakin percaya perlindungan penyertaan Tuhan ajaib atas bangsa kami, sehingga bangsa kami senantiasa ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Kota kami juga di mana kami tinggal, Tuhan memberkati. Damai sejahtera sukacita ada atas kota kami, sehingga kota kami senantiasa ada dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, anugerah-Mu melimpah atas setiap kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, buka hatimu, angkat tanganmu, pulanglah terimalah berkat yang daripada Bapa di surga, yang terus memberkati hidupmu dengan begitu banyak berkat yang berkelimpahan, damai sejahtera sukacita yang dipenuhi dengan
kebaikan dan kemurahan Tuhan mengalir melimpah dalam hati dan pikiranmu. Dan Roh Kudus yang ajaib akan terus menolong kau, menyertai kau, memimpin kau, mengarahkan kepada tujuan ilahinya, sehingga penggenapan karyanya yang ajaib terjadi dalam hidupmu. Terimalah berkat ini di dalam satu nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita sepenuhnya. Haleluya. Semua yang percaya dan diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.